Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama saya Yusudiani dari kelas 12 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 1 SMK Negeri 25 Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian praktek produk kreatif dan kewirausahaan yaitu bisnis Cimol Magic. Cimol Magic atau Cimol Keju Mozzarella. Cimol adalah salah satu jenis makanan ringan yang terbuat dari tepung tapioka atau aci yang dibentuk bulat-bulat. Cimol Magic berbeda dengan cimol pada umumnya karena cimol Magic di dalamnya berisi keju mozzarella, sedangkan cimol biasa tidak ada isinya atau kosong. Nah, selanjutnya ada alamat toko dari Cimol Magic. Nah, nama tokonya itu Cimol Magic IC, sedangkan nama produknya baru Cimol Magic. Nah, alamat toko dari Cimol Magic IC ada di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 15, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Nah, karena lokasi tokonya itu dekat dengan Pasar Minggu yang notabene-nya pusat perbelanjaan dan ada juga pusat transportasi seperti terminal Pasar Minggu dan stasiun Pasar Minggu, maka target dari Cimol Magic adalah anak-anak, anak sekolah, siswa atau mahasiswa maupun orang dewasa. Keuntungan dari lokasi toko Cimol Magic ini jadi ramai pembeli ya. Jadi orang lain itu mungkin akan penasaran dengan wah apa sih ini Cimol Magic, mungkin akan ikut membeli dan mencoba Cimol Magic ini dan juga target penjualan dari Cimol Magic ini cepat tercapai. Selanjutnya ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Pertama ada strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dari bisnis Cimol Magic ini yaitu Cimol Magic ini mempunyai ciri khas tersendiri ya. Ciri khasnya itu kan cimol yang isinya keju mozzarella itu kan dianggap baru ya dalam dunia percimolan gitu. Dianggap varian baru gitu dari cimol-cimol pada umumnya gitu. Jadi mungkin orang pada penasaran gitu. Terus keju mozzarella ini juga kan banyak peminatnya, banyak penggemarnya. Mungkin yang penggemar keju mozzarella penasaran dengan Cimol Magic ini, Cimol keju mozzarella, mungkin akan mencoba Cimol Magic ini. Nah, selanjutnya itu ada harga produksi dan harga jual yang sangat terjangkau. Harga produksi cuma 60 ribuan aja dan harga jual juga sangat terjangkau di kantong anak-anak maupun anak sekolahan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari bisnis Cimol Magic ini ya karena karena produksinya atau cara membuat Cimol Magic ini gampang ya. Jadi ini tuh mudah ditiru oleh orang lain yang juga ingin berbisnis. Nah, selanjutnya itu juga makanannya tidak tahan lama. Jadi harus sekali goreng, sekali makan, langsung makan gitu. Jadi nggak boleh ditunggu berjam-jam, soalnya nanti akan melempem. Nah, selanjutnya ada opportunity atau peluang. Nah, peluang dari bisnis Cimol Magic ini kan tadi kan variannya itu kan baru ya dalam dunia cimol ya. Di dalam cimol itu cimol keju mozzarella itu tergolong baru ya. Jadi membuat orang penasaran untuk mencoba. Nah, selanjutnya itu ada alat dan bahan mudah ditemukan. Nah, alat dan bahan untuk membuat Cimol Magic ini mudah ditemukan di pasar maupun di warung-warung kecil. Jadi sangat terjangkau ya. Nah, selanjutnya itu modal tidak besar sehingga mudah untuk meningkatkan produksi ya. Modal untuk membuat Cimol Magic ini hanya 60 ribuan saja ya. Hanya 60 ribuan saja bisa membuat Cimol Magic. Jadi kalau misalnya target penjualannya sudah gampang tercapai ya. Jadi untuk meningkatkan produksinya juga gampang. Selanjutnya itu ada analisis, ada threat atau ancaman. Nah, ancaman dari bisnis Cimol Magic ini yaitu misalnya ada produk Cimol keju mozzarella yang baru. Nah, si produk yang Cimol keju mozzarella yang orang lain bikin itu lebih bagus misalnya ya, lebih bagus dan lebih murah dari Cimol
Magic ini, maka itu akan menjatuhkan bisnis Cimo Magic ini. Maka dari itu, saya sebagai pelaku usaha dari Cimo Magic harus meningkatkan kualitas produk Cimo Magic supaya konsumen dan pelanggan puas gitu. Nah, selanjutnya itu ada bahan dan peralatan untuk membuat Cimo Magic. Di sini ada tepung tapioka, ada banyaknya, ada harganya, tepung terigu, bawang putih, kaldu bubuk, merica bubuk, dan garam, air hangat, keju mozzarella, ini pokoknya ya, minyak goreng, cabai bubuk untuk taburan, gas. Nah, di sini gas saya nggak mencantumkan harga full ya, karena kan gas tidak sekali pakai langsung habis, jadi bisa berkali-kali pakai. Selanjutnya ada box kertas, plastik es, dan tusuk sate ini untuk pengemasannya. Nah, semua ini totalnya hanya 67.500 saja, sangat terjangkau bukan? Nah, selanjutnya ini ada peralatan. Peralatannya itu ada kompor gas, wadah baskom, sendok, panci, nampan, wajan, spatula, saringan, dan piring. Nah, selanjutnya di sini ada laporan keuangan dari bisnis Cimo Magic. Nah, pertama itu ada perhitungan modal dan harga jual. Nah, modal dari Cimo Magic ini kan tadi ada bahan baku plus perlengkapannya itu totalnya ada 67.500. Nah, di sini selanjutnya ada harga produk per butir. Jadi masih yang per butir yang belum dikemas ya dalam per box. Ini masih per butir yang satuan. Jadi modal dibagi unitnya kan 100. Jadi ini kita itu sekali produksi itu 100 butir ya. Nah, modalnya kan tadi 67.500 dibagi 100. Nah, jadi harga satu butir Cimo Magic ini hanya 6.675 perak. Nah, selanjutnya di sini harga produk per box. Nah, yang per box ini yang udah dikemas dalam box yang siap untuk dijual ke konsumen. Nah, di sini jadi kan di sini 10 unit ya. Jadi kan tadi 100, 10 jadi ini ada 10. Nah, isinya itu jadi 10 cimo. Nah, pertama itu saya akan menjualnya 10 box dulu. Nah, modalnya kan tadi 67.500 dibagi 10 box. Nah, jadi harga per boxnya dari saya itu 6.750. Nah, di sini laba yang diharapkan. Nah, laba yang saya inginkan untuk menjual Cimo Magic ini ke konsumen, saya taruh 30% ya. 30% dari 6.750 yaitu 2.025. Nah, di sini baru harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini untuk yang harga jual di ke konsumennya ya. Jadi kan tadi harga per boxnya 6.750 nih, yang belum ditambahin laba. Nah, labanya tadi 2.025. Jadi totalnya 8.775. Nah, jika dibulatkan, jadi saya bulatkan aja ya. Jadi 9.000. Nah, jadi untuk harga jualnya saya akan menjual 9.000 per box. Jadi 9.000 itu isi 10 cimol. Selanjutnya ada break even point. Nah, break even point ini ya kondisi di mana pelaku usaha atau saya itu tidak mengalami laba dan tidak mengalami rugi. Jadi modal itu balik gitu ke saya. Jadi di sini modal per harga pokok penjualan. Nah, modalnya kan tadi 67.500 dibagi 9.000. Nah, di sini ada 8 unit. Nah, maksudnya apa? 8 unit atau 8 box ya di sini. Maksudnya saya akan balik modal jika saya berhasil menjual 8 box Cimo Magic. Nah, kan tadi saya pertama kali menjual itu saya coba itu kan 10 untuk menjual. Jadi kalau misalnya saya berhasil menjual 8 box, terus modalnya udah balik saya. Jadi yang 2 box ini dianggap untuk untung buat saya gitu. Selanjutnya itu ada perhitungan laba atau rugi. Nah, di sini kan tadi saya sekali produksi itu kan 10 box ya. Nah, jadi pemasukan per hari Cimo Magic itu, dan tadi kan harganya itu 9.000. Nah, saya jual itu
per hari itu awalnya itu 10 box aja. Nah, jadi 9.000 kali 10 jadi 90.000. Nah, ini total pemasukan kotor untuk penjualan Cimo Magic. Nah, untuk pengeluarannya atau untuk modalnya itu dalam per hari itu kan tadi 67.500. Nah, di sini pendapatan bersih atau bisa dihitung laba ya, iya laba. Nah, di sini 90.000 nih tadi yang pemasukan dikurang pengeluaran 67.500. Nah, jadi pendapatan bersihnya yaitu 22.500. Nah, laba ruginya 90.000 dikurang 67.500, 22.500. Nah, di sini kan plus ya, terhitung plus. Jadi di sini saya tidak mengalami rugi, jadi mengalami saya itu laba ya. Jadi untuk menjual Cimo Magic ini saya mengalami laba. Labanya itu sebesar 22.500. Nah, selanjutnya ada cara pembuatan Cimo Magic. Nah, di sini pertama-tama siapkan semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat Cimo isi ini. Tadi kan ya udah saya cantumkan peralatan dan bahannya di slide sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kedua masukkan 250 tepung tapioka, 6 sendok makan tepung terigu, kaldu bubuk dan garam serta merica bubuk ke dalam wadah baskom. Kemudian aduk rata menggunakan sendok. Yang ketiga, setelah bahan tercampur rata, tadi diaduk. Nah, selanjutnya air hangat tadi tuh yang sudah disiapkan, panaskan kembali menggunakan panci, lalu masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Nah, terus aduk-aduk sampai mendidih. Selanjutnya, setelah air bawang putih mendidih, kemudian tuang sedikit demi sedikit ke adonan cimo yang tadi telah diaduk rata. Lalu aduk lagi sampai air bawang putih tercampur ke adonan. Jadi masukkannya itu sedikit demi sedikit ya. Selanjutnya yang kelima ada uleni adonan cimo hingga tercampur rata dan kalis menggunakan sendok atau tangan yang sudah dicuci bersih. Nah, selanjutnya cara pembuatan Cimo Magic yang keenam yaitu mempipihkan adonan cimo dan isi dengan keju mozzarella yang sudah dipotong dadu-dadu ya, seperti ini ya. Nah, yang ketujuh ada lakukan langkah nomor 6 hingga adonan cimo yang belum dibentuk habis. Jadi sampai adonan cimo dibentuk ini terus lalu ditaruh di nampan yang sudah ditaburi tepung tapioka supaya tidak lengket. Nah, yang ke-8 ada siapkan 1 liter minyak goreng di wajan, lalu masukkan cimo mentah ke dalam wajan dan nyalakan kompor menggunakan api sedang. Kemudian aduk terus menggunakan spatula. Nah, jadi cara khusus untuk membuat Cimo Magic ini ya, saat ingin gorengnya itu minyaknya itu jangan dipanaskan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saat menggoreng itu cimonya itu tidak meledak-ledak, tidak meletup gitu. Jadi supaya aman gitu. Kan kita harus K3 ya. Selanjutnya ada setelah yang langkah ke-9, setelah tadi menggoreng kan ya, diaduk-aduk sampai menggembang kayak gini, dan setelah minyak tenang ya, setelah minyaknya tenang, tidak meletup-letup, angkat cimo menggunakan saringan dan tiriskan di piring. Dan langkah terakhir yaitu taburkan cabai bubuk dan sajikan. Nah, gampang banget kan membuatnya. Nah, di sini ada hasil akhirnya. Wah, enak sekali ya. Lihat deh, keju mozzarellanya bikin ngiler kan. Ya, ini gambaran untuk Cimo Magic-nya, dan ini gambaran untuk ketika pengemasan dalam boxnya ya. Nah, cara mengorder Cimo Magic itu gimana sih? Nah, gampang banget ya. Kan tadi kan harganya hanya 9.000 isi 10 ya, per boxnya hanya 9.000 isi 10 Cimo keju mozzarella. Nah, cara ordernya itu gampang banget. Bisa langsung datang ke tokonya di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 15,
Pasar Minggu Jakarta Selatan DKI Jakarta Indonesia, atau order melalui aplikasi makanan seperti GrabFood atau GoFood atau Shopee Food di nama tokonya Cimo Magic IC, atau bisa melalui WhatsApp di 021 2345 67891. Dan kalau yang penasaran nih sama Cimo Magic IC ini, bisa kepoin di sosial medianya di @cimo_magic.jaksel. Baiklah, cukup sekian untuk presentasi ujian praktek produk kreatif dan kewirausahaan bisnis Cimo Magic. Saya Isudiani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.